Salam baku dapat lagi dengan Tete Guru. Sore hari ini Tete Guru sedang berada di dermaga Kimam, Pelabuhan Kimam, menunggu kedatangan kapal tol laut dari arah Asmat ya, Hatsin. Kita akan melakukan perjalanan ataupun pelayaran dari Kimam menuju ke Merauke dengan menumpang kapal tol laut, kapal Sabuk Nusantara 47. Kapal sudah sandar dan sore hari ini kelihatannya tidak seperti biasanya. Penumpang cukup sepi ya, karena memang belum musim libur. Kalau bulan Desember itu kapal kalau merapat di sini pasti padat, apalagi menjelang libur Natal tahun baru. Tapi hari ini ya bersyukurlah penumpang kita tidak berdesak-desakan ketika naik maupun turun dari kapal, karena penumpangnya ya bisa dihitung dengan jari, sepi. Nah ini orang mulai ini nih, kelihatannya nih lah, tampak sepi kan, penumpang orang sepi-sepi saja. Pelayaran dari Kimam sampai ke Merauke itu kurang lebih waktu tempuh 18 sampai 20 jam itu kalau normal, tidak ada gangguan ataupun kapal melaju dengan kecepatan yang normal. Nah ini dia, waktu sudah menjelang malam, kapal melepas diiringi dengan itu anak-anak ada goyang-goyang dorang itu, bocah Kimam itu goyang-goyang di atas dermaga melepas keberangkatan kapal Sabuk Nusantara 47. Sobat-sobat, mari kita lihat ini ruangan kapal di bagian dalam ini. Ini dia, ini dek penumpang. Ya tuh, betul ya. Itu penumpang sedikit saja di dalam. Banyak tempat tidur, kasur yang kosong. Sehingga orang bisa bebas memilih mau tidur, pilih yang mana saja. Nah, kasur-kasur ini gratis, tidak lagi ditarik bayaran ya. ABK tidak lagi tarik bayaran, sudah satu harga dengan harga kapal itu. Cukup murah, hanya 50.000 sekali pelayaran dari Merauke Kimam ataupun Kimam Merauke. Itu pelayaran hanya kita orang hanya bayar 50.000 saja. Nah ini dek bagian bawah. Oh ya, kapal ini juga sudah siapkan kantin. Jadi penumpang tak usah repot-repot bawa bekal, apalagi harus bawa kompor, wajan, kuali untuk masak di atas kapal kayak zaman-zaman dulu, kapal perintis zaman dulu ya. Kapal sudah tersedia kantin, kita bisa beli makanan apa saja, ngopi-ngopi juga boleh. Nah ini kelihatan 1-2 penumpang sudah mulai rebahan. Ini malam hari, kurang lebih ini sekarang pukul 8 malam. Mulai ada sedikit ombak gelombang di luar sehingga mereka mabuk gitu. Mungkin mabuk. Mari kita tanya dengan ini satu pemuda ini. Ya, kebetulan ini dengan salah satu penumpang KM Sabuk Nusantara 47. Iya Kak Pak? Iya. Iya Ade. Ade nama siapa ini Ade? Nama saya Simuliam Tua. Dari mana ini? Dari Kampung Merah. Ini Ade dari mana mau ke mana ini? Dari kampung ke kota, dari Yeraha ya? Iya. Yeraha itu berarti distrik Tabonji. Di kota ada bikin apa? Di kota tujuan apa di kota? Di kota tujuan kuliah Pak. Kuliah. Iya. Jadi ada mahasiswa ya? Iya. Itu kalau dari perjalanan, kalau dari Yeraha ke Merauke, itu coba dia bisa ceritakan sih perjalanannya bagaimana itu? Kalau dari Merauke sangat sulit sedikit Pak. Dari kampung ke Wanam sangat sulit Pak. Karena di kampung kita tunggu speed lagi. Perahu ya? Iya. Itu berapa jam itu dari kampung? Dari kampung sekitar 5 jam Pak. 5 jam. Baru sampai di Wanam. Habis itu tunggu kapal lagi di situ. Dari kapal. Biasa ikut kapal apa sih? Kapal Sabuk 114 dan LSC terus 153 Pak. Ini kalau kapal Sabuk Nusantara ini kan kelihatannya enak ya. Iya. Fasilitasnya cukup. Cuma takutnya ombak. Ombak ya. Kalau ombaknya besar ya sudah. Ombak. Ya. Jadi perjalanan sering terhambat karena kurang nyaman karena ombak. Iya. Oke, Simon,
Semoga sampai di Merauke dengan selamat dan bisa melanjutkan kuliahnya selesai sesuai dengan cita-cita. Terima kasih Simon. Nah, ini suasana pagi hari setelah kita tidur lelap semalaman ya. Walaupun cukup sedikit terganggu karena ada ayunan ombak ya, cukup pusing-pusing juga sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa. Ombaknya masih cukup bersahabat, artinya lautnya masih cukup bersahabat ya untuk sebuah pelayaran kapal yang tidak terlalu besar ini ya. Ini gambaran suasana di luar. Ini biasanya di sini penuh dengan penumpang ya. Di bagian depan kapal ya, kelihatannya ombaknya ya tidak ombak ya, hanya gelombang-gelombang kecil saja, tapi kapal cukup bergoyang-goyang ya. Goyang-goyang kecil itu juga bisa bikin pening-pening atau pusing-pusing. Mudah-mudahan, tapi ini kelihatannya perjalanan hari ini akan melampaui dari target waktu tempuh ya, yang biasanya 18 atau 20 jam. Ini kelihatannya sudah 19 jam belum ada tanda-tanda kapal akan merapat. Nah, ini penumpang kelihatan cukup bosan di dek dalam. Mereka keluar ya, santai-santai di dek luar, menghirup udara segar Laut Arafura ya. Jadi kapal melintas ini adalah di Laut Arafura, pantai selatan Papua. Mudah-mudahan nanti ya bisa sampai di Muara Maro sesuai dengan tepat waktu gitu. Nah, ini saudara, ternyata kita memang lewat ya. Ini sudah 24 jam ini. 24 jam pelayaran. Jadi kalau dihitung-hitung kita sudah terlambat atau kapal mengalami keterlambatan sampai di sini itu kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam. Kalau sudah sampai di muara Sungai Maro atau Kali Maro orang Merauke bilang, ini berarti sebentar lagi kurang lebih 30 sampai 45 menit kita orang sudah sandar di dermaga Merauke. Nah, ini para ABK yang sibuk sedang bekerja untuk nantinya akan menyandarkan kapal. Kelihatannya mereka cukup santai ya. Nah, sana sudah tampak dermaga Merauke. Sebentar lagi kita akan merapat ya. Inilah dermaga Merauke, kapal kontainer yang sedang proses bongkar muat barang kelihatannya. Ya, sebentar lagi kapal akan sandar. Sore kita tiba di Merauke. Ya, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang molor ataupun tidak sesuai dengan target waktu, akhirnya kita dapat merapat di dermaga Merauke. Inilah dermaga Merauke. Tidak terlalu ramai ya. Itu kalau angkutan sekarang kelihatan itu angkutan penumpang yang mencari penumpang. Kita sudah tiba, penumpang sudah turun ini. Penumpang sudah mulai turun. Oke, begitu sedikit cerita perjalanan dari dermaga Kimam, distrik Kimam menuju ke kota Merauke.